Kami ajak Anda ke Sidoarjo, Jawa Timur. Penyelamatan korban yang masih terjebak reruntuhan bangunan Ponpes Buduran di Sidoarjo masih berlangsung. Visual udara ini menunjukkan tim SAR gabungan yang tengah menjalankan proses evakuasi korban. Tampak pula lokasi bangunan Pondok Pesantren Buduran Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada Senin sore kemarin. Evakuasi dilakukan dengan saksama karena kondisi bangunan sekitar yang rentan. Petugas penyelamat berhati-hati dengan tidak menggunakan alat berat dalam proses penyelamatan para korban. Regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban bangunan Pondok Pesantren Buduran yang ambruk. Regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban bangunan Pondok Pesantren Buduran yang ambruk dan masih terimpit bangunan. Umurmu berapa? Dalam rekaman video yang kami peroleh dari Regu Penyelamat Surabaya, tim berhasil berkomunikasi dengan dua korban yang masih terjebak. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Yusuf. Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jess ya? Ya. Haikal. Ya, Kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Ya, Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu, Jess. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Untuk di situ ya bukan di sini, bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini, 86. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya menyelamatkan korban yang masih terjebak. Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Nanang Sigit, bilang hingga kini masih ada 38 santri yang diduga masih terjebak. Data ini diperoleh dari pihak pondok pesantren yang menyebut jumlah santri saat kejadian sebanyak 140 orang. Sebanyak 102 diantaranya sudah dievakuasi. Data ini masih terus diperbarui oleh tim SAR gabungan. Patokan pada apa yang disampaikan dari pihak pondok pesantren bahwa santri pria itu ada 140 orang dan kemudian terevakuasi 102, baik itu evakuasi mandiri maupun yang dievakuasi langsung dari dalam reruntuhan bangunan. Tentunya seharusnya saat ini masih ada 38 orang. Dan itu juga masih kami konfirmasi kembali karena memang banyak juga santri-santri yang sebenarnya sudah pulang ke rumahnya. Polda Jawa Timur menerjunkan tim DVI ke Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo untuk membuka posko identifikasi korban ambruknya bangunan musala. Posko untuk menampung laporan warga yang merasa warga atau santrinya hilang. Selain membuka posko, polisi juga memberi bantuan trauma healing bagi korban maupun keluarga korban yang masih berada di sekitar pondok pesantren. Kalau terkait dengan tim kedokteran kesehatan atau kita kenal dengan tim DVI kita, Disaster Victim Investigasi juga sudah membentuk posko DVI di lokasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Khozini ya, di Buduran Sidoarjo. Sudah langsung mulai malam ini juga ada posko, nanti tentu akan melakukan identifikasi. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka?
Kedatangan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak disambut tangisan keluarga korban. Seraya berharap anggota keluarganya bisa segera diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Saat hadir, Emil pun langsung berdialog dengan keluarga korban untuk menenangkan mereka. Emil bilang harapan untuk menyelamatkan para santri yang terjebak masih tinggi. Tapi mereka masih hidup. tanda-tanda kehidupan, masih bisa menjangkau air, masih bisa bernapas. Ya, bismillah. Mereka bahkan menurut saya sudah sangat berani. Artinya sesuatu yang kelihatan mentok nggak berhenti mereka. Jadi timnya ini udah dari Jakarta, Semarang juga udah datang. Ya, alat-alatnya juga udah disupport tambahan lagi. Regu penyelamat pun benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban bangunan Ponpes Buduran yang ambruk. Tim penyelamat pun harus berhati-hati melakukan evakuasi korban lantaran kondisi bangunan yang dinilai kurang stabil. Dikarenakan bahwa posisi ataupun kondisi reruntuhan bangunan ini pada kondisi yang labil atau strukturnya mudah untuk berubah ataupun ambruk kembali. Sementara kami saat ini masih fokus dari hari pertama sampai dengan hari ini, siang ini, masih fokus untuk melaksanakan pertolongan terhadap korban yang masih kondisi hidup. Menurut Bupati Sidoarjo, Subandi, bangunan pondok pesantren yang ambruk ternyata belum memiliki izin mendirikan bangunan. Pembangunan yang sedang dilakukan di musola tersebut merupakan lanjutan dari bangunan yang sebelumnya sudah ada. Banyak pondok itu kadang bangun masjid, bangun pondok, kadang dia tidak ngurus INP-nya dulu, langsung dibangun. Baru selesai, ini baru izin-izin baru selesai. Nah mestinya sebelum dibangun, mestinya itu izin-izin termasuk INP, ini harusnya dikerjakan dulu, biarkan nanti konstruksi juga standar dalam bangunan. Nah ini bangunan melanjutkan, nah, tak lihat, tak tanyakan, izin-izinnya semua tidak ada. Akibat bangunan pondok pesantren Buduran Al-Khozini yang ambruk, 3 orang meninggal dunia dan lebih dari 100 orang dirawat di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.